여러분, 오신 것을 환영합니다. 레오유에. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 여러분, 안녕하세요. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi di Reoyu. Hari ini Reoyu mau berbagi soal bahasa Korea nih, berhubungan dengan bahasa Korea, yaitu tentang bagaimana cara menulis huruf Korea atau huruf Hangul di PC atau komputer teman-teman masing-masing nih semuanya. Oke, seperti yang teman-teman pelajari, yang bagi teman-teman yang belajar bahasa Korea, bahwa Hangul adalah huruf yang digunakan dalam penulisan bahasa aksaranya Korea ya teman-teman. Dulu Korea menggunakan kanji, tapi sekarang Korea sudah menggunakan hurufnya sendiri, yaitu namanya adalah Hangul. Nah, untuk bisa menulis huruf Hangul di laptop teman masing-masing atau di PC teman-teman masing-masing, teman-teman pertama harus menambahkan keyboard bahasa Korea dulu pastinya ya. Keyboard huruf Hangul. Nah, teman-teman bisa daftarnya sendiri nih dari pengaturan ya. Untuk Windows 10 atau Windows 7 itu teman-teman sudah bisa menambahkannya sendiri, jadi nggak perlu lagi tambahan aplikasi. Teman-teman hanya tinggal perlu pergi ke settings atau ke pengaturan, teman-teman bisa tambahkan keyboard bahasa Korea atau huruf Hangul, lalu nanti teman-teman bisa gunakan ya teman-teman semuanya. Kemudian bagi teman-teman yang menggunakan NVDA ya, teman-teman yang menggunakan vocalizer, itu teman-teman bisa menambahkan suara bahasa Korea ya. Teman-teman harus menambahkan suara bahasa Korea dari menu NVDA-nya. Teman-teman masuk ke menu vocalizer, terus kalian bisa download suara bahasa Korea dari download more voice. Teman-teman download suara bahasa Korea di situ. Untuk vocalizer yang ada di NVDA itu, untuk suara bahasa Koreanya ada Sora namanya, nama suaranya pembaca layar namanya adalah Sora teman-teman. Teman-teman bisa download untuk menambahkan suara bahasa Korea di PC teman-teman masing-masing. Nah, kalau kita sudah punya perangkatnya, sudah punya keyboardnya, sudah punya suara bahasa Koreanya untuk yang pengguna NVDA, kita bisa mulai belajar mengetik huruf Hangul di PC teman-teman masing-masing. Oke, ayo kita mulai. Oke, teman-teman semuanya. Sekarang di depan kita sudah ada dokumen kosong, lembar kerja kosong dari Microsoft Word ya teman-teman semuanya. Jadi kita akan gunakan Microsoft Word sebagai lembar kerja kita untuk belajar bahasa Korea ya teman-teman semuanya, untuk belajar menulis huruf Hangul. Nah, pertama sebelum kita belajar nulis, keyboardnya harus dirubah dulu ya. Berarti keyboardnya kita rubah ke bahasa Korea. Kita pindahkan dulu, pencet Alt Shift. Bentar. Ini suaranya kecepatan. Aku lambatin dulu ya. Rate 85, rate 80, rate 70, rate 70, rate 60. Oke, 60. Cukup lah ya 60%. Oke, sekarang kita rubah dulu ke keyboard bahasa Koreanya. Japanese, Japan, Korean, Korea, Microsoft IME. Oke, sudah ganti menjadi Korea dengan Microsoft IME. Nah, teman-teman, sama seperti keyboard bahasa Jepang, bahasa Korea itu juga menggunakan keyboard Microsoft IME karena huruf Korea itu salah satu dari huruf CJK ya, CJK jadi Chinese, Japanese, Korean, jadi dia menggunakan Microsoft IME. Nah, setelah kita sudah pasang keyboardnya, sekarang untuk teman-teman yang menggunakan NVDA sama seperti aku nih, kita harus menambahkan suara bahasa Korea. Di sini aku sudah menambahkan. Kita rubah dulu suaranya ke bahasa Korea ya, teman-teman. Varian premium, voice, Damayanti Indonesian, Indonesia. Oke, ini suaranya masih Mbak Damayanti ya. Sekarang kita ganti ke Mbak Sora ya. 보이스 아토이아 마이너스 자파니즈 보이스 소라 대시 거련 괄호 열고 코리아 괄호 닫고. Oke, ini dia. Jadi seperti ini ya suaranya si Mbak Sora ya dari Korea. Oke, suaranya Sora dari Korea kita sudah pasang. Sekarang kita sudah bisa mulai mengetik. Nah, teman-teman harus tahu bahwa keyboard bahasa Korea itu berbeda dengan bahasa Indonesia teman-teman semuanya. Jadi tidak menggunakan keyboard QWERTY teman-teman semuanya. Nah, teman-teman yang belajar bahasa Korea pasti tahu ya, ketika kita belajar bahasa Korea kurang lebih ada 40 karakter Hangul yang harus kita hafalkan ya. Ada 21 vokal dan 19 konsonan. Nah, di sini sudah tersedia di keyboard kita. Semua 40 huruf Hangul itu sudah tersedia di keyboard kita. Jadi kita tinggal mengetikkan saja. Hanya saja posisinya ini yang jadi masalah. Karena posisinya itu berbeda dengan keyboard bahasa Indonesia, teman-teman semuanya. Nah, sekarang nanti aku akan coba tunjukkan satu persatu ya hurufnya.
dari huruf Q sampai huruf M yang paling bawah. Q itu paling ujung atas kiri kan, dan huruf M. Nah, sekarang kita mulai dari huruf Q ya teman-teman. Nah, di keyboard bahasa Korea ini setengah hurufnya, setengah keyboard yang bagian kiri ya, berarti huruf Q, W, E, R, T, A, S, D, F, kemudian huruf Z, X, C, V, itu adalah huruf konsonan. Sedangkan huruf yang sebelahnya lagi, yang separuh huruf di sebelah kanan, seperti huruf Y, U, I, O, P, kemudian huruf J, K, L, kemudian huruf B, M, N, itu adalah huruf vokalnya teman-teman. Nah, sekarang kita lihat ya satu persatu nih. Kita pencet atau kita tekan huruf Q. Kalau kita pencet huruf Q, yang muncul adalah huruf Oke, biup ya, huruf biup. Huruf biup ini adalah huruf B atau P ya. Oke, jadi huruf biup yang muncul. Huruf konsonan ya. Oke, kita spasi. Tadi Q udah, sekarang W. Oke, huruf W adalah huruf C. Ya, huruf C itu adalah huruf J atau C ya, teman-teman. C. Tadi Q biup, W itu adalah C, kemudian E sekarang. Jiget. Oke, huruf E itu jadi jiget ya, huruf D atau T bahasa Korea itu jiget. Kemudian kita spasi lagi. Oke, huruf R itu kyok ya. Ketika kita pencet huruf R, yang keluar adalah huruf kyok, yaitu huruf K di Korea, K atau G di Korea, huruf kyok. Kita spasi lagi. Oke, ketika kita pencet huruf T, yang muncul ada shot. Shot itu adalah huruf S di Korea ya, huruf S atau T ketika di akhir kalimat. Jadi huruf Q itu biup, huruf W itu adalah jiut, huruf E itu adalah jigut, huruf R itu adalah kyok, huruf T adalah shot. Oke, sekarang kita lanjut ke huruf Y ya. Huruf Y ketika kita tekan huruf yo ya, huruf vokal ya teman-teman semuanya, huruf yo. Ketika kita pencet huruf Y, yang muncul adalah huruf yo, huruf vokal. Spasi lagi, kita pencet huruf U sekarang. Oke, huruf U ketika kita tekan huruf U, yang muncul adalah yo, huruf yo ya, huruf yo dengan tegas, mulut terbuka lebar, yo. Oke, kemudian kita spasi lagi. I sekarang, huruf ketika kita tekan huruf I di keyboardnya, yang muncul adalah ya, huruf ya, huruf ya. Spasi lagi, huruf O. Oke, ketika kita tekan huruf O, yang muncul adalah huruf E ya, huruf E. Kemudian kita spasi lagi, kita pencet huruf P sekarang. Oke, ketika kita pencet huruf P, yang muncul adalah huruf E ya. Jadi untuk keyboard yang atas, yang Q, W, R, T, Y, U, I, O, P, itu munculnya adalah biup, jiut, jigut, kyok, shot, yo, ya, E, dan E ya. Kita buat baris baru. Sekarang kita layer yang kedua atau baris yang kedua nih. Berarti A, E, S, D, F, G ya. Kita pencet dulu huruf A. Ketika kita pencet huruf A, yang muncul adalah mium. Mium adalah huruf M kan di bahasa Korea. Kita spasi lagi. Sekarang kita pencet huruf N. Kalau huruf S ya. Setelah huruf A adalah huruf S kan di keyboard. Huruf S. Oke, nyun juga adalah huruf konsonan, itu huruf N ya. Kalau mium itu M, Mike. Kalau nyun itu adalah huruf N, November. Kita spasi lagi. Sekarang kita pencet huruf D. Setelah A, S, D kan. Kita pencet huruf D. Oke, yang muncul adalah huruf iung. Huruf iung itu adalah huruf kosong atau huruf eng kalau di akhir kalimat ya, atau di akhir kata. Huruf iung. Kemudian kita spasi lagi. Sekarang kita pencet huruf F. Ketika kita pencet huruf F, yang muncul adalah huruf real ya. Huruf real itu adalah huruf R atau L. Kita spasi lagi. Kita pencet huruf G sekarang. Oke, ketika kita pencet huruf G, yang muncul adalah huruf hit. Huruf hit itu adalah huruf H ya teman-teman semuanya. Oke, itu sudah setengahnya. Sekarang kita spasi. Kita lanjut lagi, ke sampingnya adalah huruf H. Kalau huruf H ini kita tekan, munculnya adalah huruf O ya, huruf O biasa, huruf O kecil O. Kemudian kita pencet huruf J. Ketika kita pencet huruf J, munculnya adalah hurufnya adalah O ya, O dengan mulut terbuka lebar, O ya. Kemudian kita spasi lagi. Sekarang kita pencet huruf K. Huruf K yang muncul adalah A ya, huruf A, huruf vokal. Nah, tadi dari mulai huruf H berarti udah huruf vokal ya, O, A. Kemudian sekarang kita spasi lagi pencet huruf L. Ketika kita pencet huruf L, yang muncul adalah I ya. Jadi huruf L itu kalau kita pencet muncul adalah huruf vokal I di Korea. Oke, sekarang sudah kan? Baris 2 sudah selesai ya, A, S, D, F. Sekarang kita baris terakhir. Kita enter dulu.
Berarti kita mulai dari Z. Ketika kita pencet huruf Z, yang muncul adalah huruf Q. Kyuk. Ya, Kyuk ini adalah huruf KH. Kalau di Indonesia nggak ada ya KH gitu. Jadi huruf K ada H-nya. Kyuk. Oke, ini adalah huruf konsonan. Selanjutnya adalah kita spasi. Kita pencet huruf X. Sebelah huruf Z kan huruf X ya. Ketika kita pencet huruf X, yang muncul adalah yang muncul adalah Tiet. Ya, Tiet itu adalah huruf TH kalau di Indonesia. Tiet ya, huruf Tiet. Ini juga huruf konsonan. Kemudian kita spasi lagi. Sekarang kita pencet huruf C. Ketika kita pencet huruf C, yang muncul adalah Ciet. Ciet itu adalah huruf CH kalau di Indonesia. Huruf konsonan juga sama. Ciet. Kemudian kita spasi lagi. Kita pencet huruf V ya, huruf V. Yang muncul adalah Piep ya, Piep. Ini adalah huruf PH, Piep ya. Karena di Korea itu nggak ada F, jadi kalau ada huruf F di bahasa Korea itu diganti jadi PH, Piep, pakai huruf Piep. Oke, kemudian kita spasi, kita pindah ke huruf B berarti. Setelah huruf V kan huruf B ya sampingnya. Huruf B itu adalah U ya, huruf vokal U, huruf vokal U. Kemudian kita pencet huruf N, November, yang muncul adalah huruf U ya, huruf vokal. Kemudian huruf M, kita pencet huruf M, yang muncul adalah huruf E ya, huruf E. Ini juga huruf vokal. Oke, sekarang sudah ada, kita sudah belajar nih dari huruf Q sampai huruf M ya. Kita sudah tahu isinya nih. Ini hanya perlu dihafal sih teman-teman. Ya, jadi terbiasa, lama-lama teman-teman terbiasa untuk mengetik dengan huruf bahasa Korea. Karena di sini kita harus menghafal ya, karena berbeda dengan bahasa Indonesia. Q jadi biep, W jadi jet, kemudian E jadi jiget, A jadi myum, S jadi nyun. Nah, itu kita harus hafalkan teman-teman semuanya ya. Oke, masih ada huruf yang belum terbahas nih, yaitu huruf sang atau huruf double, huruf konsonan rangkap ya. Huruf konsonan rangkap 2 itu hanya ada 5 di Korea, yaitu ada sang biep, sang jet, sang jiget, sang kyok, dan sang shot. Oke, sebenarnya keempat posisinya adalah sama ya, seperti biep, jit, diget pada umumnya yang tadi di Q, W, E, R, T, tapi sekarang harus ditambahkan dengan shift teman-teman semuanya. Jadi kalau mau pertama misalkan kita mau buat sang biep, kalau mau buat sang biep berarti huruf kita tekan shift, kemudian kita tekan biep. Tadi biep itu ada di huruf Q kan teman-teman semuanya, berarti kita tekan huruf Q. Berarti kita shift dulu, shift ditahan, pencet Q. Ya, yang muncul adalah sang biep. Kemudian kita pencet shift plus W ya, ditambah W berarti jadi sang jet. Tadi kan W jet ya, berarti jadi sang jet. Oke, sang jet. Kemudian kita shift plus E, jadi tadi kan E itu jiget, berarti ketika tambah shift jadi sang jiget. Oke, sang jiget. Kemudian kita spasi. Kemudian shift plus huruf R. Tadi R itu kan kyok ya, berarti shift plus R jadi sang kyok. Oke, Sangkyok. Terakhir T ya, huruf T berarti tadi jadinya adalah huruf shot. Berarti kalau kita kasih shift jadi Sangshot. Oke, Sangshot. Sudah teman-teman semuanya, sekarang di layar nih sudah ada huruf konsonan dan huruf vokal Korea yang kita gunakan dalam bahasa Korea teman-teman semuanya. Ya, jadi seperti itu cara mengetik keyboardnya, harus kita hafal. Teman-teman yang belum hafal urutannya, teman-teman iseng aja coba-coba misalkan huruf J. Oh, ternyata huruf J berubah jadi O. Kita pencet huruf W. Oh, ternyata huruf W jadi Jet. Kita pencet lagi misalkan huruf X. Oh, huruf X jadi Tiet gitu misalnya. Jadi teman-teman coba-coba aja sendiri, tenang aja. Jadi untuk menghafal keyboard bahasa Korea, karena di sini beda, kita nggak pakai QWERT ya, tapi kita pakainya keyboard bahasa Korea, yaitu huruf biep, cie, triul, ieng, dan sebagainya. Itu kita harus hafal teman-teman. Nah, kalau untuk angka sendiri itu tidak berubah teman-teman. Jadi kalau kita pencet angka 1, tetap yang muncul adalah angka 1 tapi bahasa Korea ya. Ya, kita pencet nih misalnya dari 1 ya. Tuh, il, bahasa Korea yang satu kan il. Nah, ini adalah Sino Korea ya. Dia baca ini pakainya Sino Korea, angka Sino Korea. Kemudian 2, I, 3, sam, sa, o, yuk, yes, dan seterusnya ya. Il, is, ham, sa, ya, itu adalah huruf angka bahasa Korea ya. 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Itu nggak berubah teman-teman. Dan tombol navigasi yang lain seperti titik, koma, tanda tanya, itu juga tidak berubah teman-teman. Jadi yang berubah hanya QWERT-nya aja. Keyboard QWERTY-nya saja. Itu menjadi keyboard Korea ya. Dengan daftarnya huruf-huruf Korea, huruf Hangul Korea. Seperti itu teman-teman. Nah, kalau kita sudah mengenal
posisi-posisi huruf-huruf Hangul di keyboard kita. Sekarang kita coba yuk ketik kata atau kalimat dalam bahasa Korea dengan menggunakan keyboard bahasa Korea ini, keyboard Hangul. Kita mulai dari kata dulu ya. Misalnya, kamu tulis apa ya? Yang sederhana aja dulu. Misalkan saya itu jo, berarti hurufnya jut. Jut itu di W kan? Tambah dengan huruf O itu berarti huruf J kan? Kita pencet. Oke, dibacanya sekarang jadi jo ya. Kemudian kita spasi. Kita misalnya mau tulis lagi apa nih? Misalnya apa ya? Misalnya uri artinya kami atau kita. Berarti kita pencet tombol huruf ieng itu adalah di D ya. Ieng, u ya, u itu ada di N. Ri berarti real I berarti real, huruf real itu ada di F. Dan tambah huruf I itu ada di L. D. Jadi uri ya. Nah, uri artinya adalah kami atau kita. Lagi misalnya apa? Chip artinya adalah rumah, berarti jiot ya, jiot. Kemudian pip. Chip artinya adalah rumah. Kemudian kita coba lagi apa ya? Misalnya adalah apa lagi nih misalnya? Misalnya kada artinya adalah pergi, berarti kiok ka ya, diget a. Oke, kada artinya adalah pergi. Kemudian apa lagi? Keda artinya adalah besar, berarti kiok diget a, keda. Oke, keda. Lagi misalnya apa lagi? Misalnya kita ipoyo agak panjang nih, berarti ipoyo artinya adalah cantik, berarti ieng i ya, kemudian pakai sangbiup, berarti shift plus ki, sangbiup, kemudian huruf o, kemudian ieng yo. Oke, berarti jadi ipoyo. Oke, ipoyo artinya adalah cantik. Lagi misalnya 공부하다 artinya adalah belajar, berarti kiok. Kemudian huruf o, ing, kong, biup, u ya, hyut ya, kita hyut, ha, diget, a, 공부하다 ya. Oke, 공부하다 ini adalah belajar. Kemudian apa lagi? 요리합니다 artinya adalah memasak. Misalkan yori berarti yo, kemudian real ya, real i, yori, kemudian hit, ha, biup, ham, kemudian tambah niun i, ni, diget da, jadinya 요리합니다 artinya adalah memasak gitu teman-teman. Jadi sekarang kita sudah bisa nulis pakai bahasa Korea ya teman-teman semuanya. Di sini kita sudah bisa praktekkan ya. Oke, sekarang kita coba menulis kalimat misalnya ya, yang agak panjang. Apa ya kalimatnya? Kalimat yang sederhana dulu deh. Misalnya kami, atau setiap hari kami minum susu misalnya. Setiap hari kami minum susu, boleh. Setiap hari kami minum susu berarti 우리는 매일 우유를 마십니다. Coba kita satu-satu ya. Berarti 우리는 dulu, berarti 우리는 coba benar nggak? Oke, 우리는 benar. Kemudian 매일 artinya adalah setiap hari, berarti mium ya, huruf e. Kemudian real ya, 매일. 우리는 매일. Kemudian 우유를, susu ya, 우유를 berarti ing yu ya. 를 berarti Oke, 우유를 마십니다. mium a, shot i, kemudian biup ya, masim, niun i, diget a ya, ma십니다. Titik ya. Oke. Kita baca. 우리는 매일 우유를 마십니다. 오케이. 우리는 매일 우유를 마십니다. 오케이. 우리는 매일 우유를 마십니다. 오케이. setiap hari kami minum susu. 우리는 매일 우유를 마십니다. Lagi misalnya apa ya? Apa ya kalimatnya? Pak Guru, siapa namanya ya? Pak Guru Minsu pergi ke sekolah naik kereta misalnya. Berarti
민수 선생님은 ya 전철로 학교에 갔습니다. Ya. 민수 선생님은 berarti 민수 선생님은nya dulu. Berarti miem, i, nien, su berarti syat, u, su 선생님 berarti syat, o, son, oh salah. Berarti di sini pakai syat, syat, o, son, syat, e, yung, seng, ni, en, i, miem ya, nien, i, miem, nim, terus yung, nien. Oke, jadi coba kita baca dulu. 민수 선생님은 Oke, 민수 선생님은 민수 선 nen oh, son salah nih. Bukan neng. Seng berarti syot, yung. Oke ya. 스피 민수 선생님은 Oke, benar-benar. 민수 선생님은 ya. Oke, kemudian naik kereta itu berarti 전철로 ya. 전철 itu artinya adalah kereta. Berarti 지긋, 어님. Kemudian pakai huruf ciut. Ciut itu berada di C ya. Ciut. Kemudian cho, real. Kemudian real O lagi, real O ya. 전철로. Kemudian 학교, sekolah ya. 학교에 berarti hiut. Kiok. Kemudian kiok lagi. Kemudian yo, huruf yo. 학교. pakai partikel berarti ing 학교에 갔습니다. berarti kiok ya. 심 berarti pakai siok, si biut, nien i, tiget a ya. Oke, kita baca. 민수 선생님은 전철로 학교에 가십니다. Oke, 민수 선생님은 전철로 학교에 갔습니다. Artinya Pak Guru Minsu pergi ke sekolah naik kereta ya teman-teman semuanya. Lagi apa ya, misalnya aku dan teman-temanku sedang makan siang sekarang misalnya. Boleh. Aku dan teman-temanku sedang makan siang sekarang berarti 나와 친구는 지금 점심을 먹어 있어요. Oke, kita pakai yang informal aja ya. 먹어 있어요. Oke. 나와 친구는 지금 berarti 나와 친구는nya dulu berarti nin a huruf wa ieng o a. 나와 친구 itu berarti pakai ciut ya. ciut i nin kiok u. 친구는 berarti nin. Oke, 나와 친구는 지금 itu berarti ciot i kiok mim. Oke, 지금 점심 makan siang. 점심 berarti pakai ciut lagi. mim ya. 점심 berarti pakai syot. i mim. 점심을 berarti ing real. Oke, 점심을 먹어 있어요. berarti mim kiok ya. kiok lagi o spasi ing i. Oke, 있어요 berarti pakai 상시역 nih berarti nih. Pakai 상시역 berarti shift plus 상시역. Oke, 있어요 berarti ing 요. Oke, coba kita cek. 나와 친구는 지금 점심을 먹고 있어요. Oke, berarti 나와 친구는 지금 점심을 먹어 있어요. Ini pakai kata kerja bentuk progresif informal ya. 먹어 있어요 artinya sedang makan. Berarti aku dan temanku sedang makan siang sekarang. Gitu ya. Oke, satu lagi deh. Terakhir, apa ya kalimatnya? Apa ya? Orang itu yang telah mengajariku bahasa Korea misalnya. Boleh. Orang itu yang telah mengajariku bahasa Korea. berarti 그 사람이 나에게 한국어를 가르쳤어요. Oke, kita mulai berarti dari 그 사람이 berarti pakai 기억. udah 그 사람 시옷 사리을 아니음 사람 yang i pakai partikel i 그 사람이 kepadaku berarti nae게 는 yang
G berarti kiok. E, Kiok. E. C, Oke, salah pencet ternyata itu siot. 기억, Oke, 기억할게. oke, spasi. 나에게 한국어 bahasa Korea ya, 한국어. Hiut, a, niun, kemudian kiok, 기억, kiok, kemudian ieng, o, 한국어를 berarti riel을. Oke, 를, kemudian 가르쳤어요. kiok berarti kiok. 기억, riel, 알, chos itu berarti pakai ciot, kemudian pakai huruf yo, kemudian tambah sangsiot lagi. 잘, Oke, berarti pakai salah itu tadi ca. 집, Oke, co 첫, pakai sangsiot. 첫, Oke, ieng ieng, yo. 여, Oke, 여. coba kita periksa. 그 사람이 나에게 한국어를 가르쳐줘요. 그 사람이 Oke, 나에게 가르쳐고요nya salah nih. 나에게 Kita 점, coba ganti ya. 가르쳐줘요. 스페이스, Sini. 스페이스, Kiok, 기억, 가, riel, Oke, ciot, co, berarti pakai huruf yo. 첫, Sangsiot, 첫. Oke, ieng, ieng, yo. 여. Oke, coba kita 여. periksa. 그 사람이 나에게 한국어를 가르쳤어요. Oke, 가르쳤어요. Oke, udah bener ya. 그 사람이 나에게 한국어를 가르쳤어요. 덧. Oke, 그, 가르쳤어요. 난 한국어를 가르쳤어요. 가르쳤어요. Oke, sudah benar teman-teman semuanya. Oke, 그 사람이 나에게 한국어를 가르쳤어요. Artinya adalah orang itu yang telah mengajariku bahasa Korea. 가르쳤어요 dari 가르치다 ya. Ini adalah kata kerja bentuk lampau informal. 가르쳤어요, telah mengajarkan ya. Oke, jadi begitu teman-teman. Sekarang kita sudah bisa nih mengetik dengan huruf-huruf Korea nih ya. 나와 친구는 민수 선생님은 전철로 학교에 우리는 매일 우유를 마십니다. Oke, 우리는 매일 우유를 마십니다. Setiap hari kami minum susu. 민수 선생님은 전철로 학교에 민수 가십니다. 씨는 전철로 학교에 가십니다. Pak Guru Minsu pergi ke sekolah naik 나와 kereta. 친구는 지금 점심을 나와 먹고 있어요. 친구는 지금 점심을 먹고 있어요. Sekarang kami sedang makan siang. Sekarang aku dan temanku sedang makan siang. 그 사람이 나에게 한국어를 가르쳤어요. Oke, 그 사람이 나에게 한국어를 가르쳤어요. Orang itu yang telah mengajariku bahasa Korea. Nah, sekarang teman-teman sudah bisa nih mengetik pakai bahasa Korea ya teman-teman semuanya. Oke, jadi begitu ya teman-teman semuanya. Sekarang teman-teman sudah bisa mencoba nih teman-teman dengan PC atau laptop atau komputer teman-teman masing-masing untuk mengetik dengan keyboard Hangul dengan keyboard. 찾아주셔서 감사합니다. 다음 동영상에서 더 만나요.